Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel Ari Pusparini Belajar Bisa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu hadir di channel ini. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik teman-teman, seperti biasa saya akan berbagi tentang apa yang sudah saya pelajari hari ini. Nah, tema hari ini adalah tema yang sebenarnya saya butuhkan banget begitu ya teman-teman, karena ini merupakan salah satu problem saya. Apa itu? The power of consistency, yaitu kekuatan konsisten. Nah, teman-teman mungkin sudah banyak ya yang konsisten dalam menjalankan aktivitasnya atau ikhtiar-ikhtiarnya, tetapi di sini kembali mengingatkan saya secara pribadi dan juga teman-teman, ternyata sebuah usaha untuk konsisten ini menjadi sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, teman-teman, mungkin banyak di antara kita atau sebagian dari kita mengira orang untuk menjadi sukses atau berhasil mencapai cita-citanya yang dibutuhkan adalah kerja keras dan juga kerja cerdas, begitu ya. Tetapi di samping kerja keras khususnya, kita juga membutuhkan sebuah konsistensi atau konsisten gitu ya. Banyak orang bekerja kemudian mereka tidak melihat titik kesuksesannya dengan segera. Banyak sebuah usaha yang membutuhkan waktu lama begitu ya. Dan tidak banyak orang yang kemudian tahan untuk menjalani proses. Jadi sebuah kalau kesuksesan atau keberhasilan itu tidak semuanya berhasil dengan cepat. Ada usaha-usaha atau ikhtiar-ikhtiar yang membutuhkan waktu lama. Kadang di antara waktu lama ini orang tidak sabar begitu ya. Kenapa? Karena tidak bisa melihat kesuksesan itu dengan segera, sehingga banyak di antaranya yang tidak lagi konsisten, tidak lagi komitmen dengan apa yang sudah dilakukan. Padahal ini sangat penting, karena komitmen atau konsisten ini adalah bagian dari metode atau cara untuk kita mencapai keberhasilan kita. Nah teman-teman, apa itu konsisten? Kalau dalam beberapa pengertian disebutkan konsisten itu adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang hampir bersamaan. Artinya dalam kondisi yang sama kemudian diulang-ulang dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Dan biasanya akan terus dilakukan sampai tercapai sesuatu yang diharapkan begitu. Nah, ternyata untuk konsisten di dalam suatu hal ini membutuhkan cara-cara khusus begitu ya teman-teman. Membutuhkan, walaupun orang tahu bahwa konsisten ini memberikan dampak yang besar, tidak hanya besar tapi seringkali sangat besar dampaknya. Tetapi tidak banyak orang yang kemudian mampu melakukannya. Seperti tetesan air begitu ya. Kalau air setetes mungkin tidak ada artinya. Tapi ketika air itu menetes berulang-ulang, maka dia bisa melubangi sebuah batu. Jadi memang kekuatan konsisten ini luar biasa dan dapat merubah kehidupan seseorang. Nah, mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa belajar bersama gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa konsisten. Ini sekali lagi sebenarnya usaha untuk saya sendiri ya teman-teman. Yang pertama adalah kita mempunyai tujuan akhir yang jelas. Aktivitas yang kita lakukan mempunyai tujuan yang jelas. Dan tujuan itu tidak sekedar tujuan saja, tetapi punya alasan yang kuat juga gitu ya. Sama misalnya teman-teman nih yang belajar kayak saya juga ya, bikin akun YouTube misalnya masih baru. Apa tujuannya ya? Tujuannya harus jelas dan alasannya juga harus kuat untuk membuat kita lebih konsisten. Di dalam usaha juga demikian. Membuka usaha, kalau kita punya tujuan yang jelas, punya alasan yang kuat, maka kita akan punya energi untuk konsisten dalam melakukannya. Kemudian yang kedua, mempunyai tekad yang kuat. Nah, tekad yang kuat ini akan menumbuhkan sikap disiplin. Ya, walaupun disiplin, tekad yang kuat itu godaannya juga banyak. Baik itu godaan yang ada dalam diri kita sendiri, perasaan-perasaan negatif yang mungkin muncul, apakah saya akan berhasil atau tidak, apakah saya mampu atau tidak, atau juga alasan atau godaan yang dari luar
di mana orang lain tidak mempercayai, di mana orang lain meragukan. Nah, ini kemudian tekad yang kuat ini perlu dibangun untuk membangun sebuah konsistensi di dalam melakukan kegiatan. Tekad yang kuat yang memang tadi ya didorong oleh tujuan, kemudian harapan-harapan. Selanjutnya yaitu tentukan tahapannya. Sebuah impian besar itu harus diurai gitu ya, nggak harus selalu impian yang besar ya, tujuan ya, sebuah tujuan itu harus diurai. Ibaratnya mau pergi ke luar kota, maka kita harus tahu tahapan keluar kota itu bagaimana. Apakah dia menggunakan kita mengendarai menggunakan mobil atau motor, atau mungkin naik kereta, naik pesawat atau sebagainya. Ini harus ada tahapan-tahapannya yang membantu kita untuk konsisten. Sebuah tujuan yang tidak jelas atau ibaratnya tidak realistis itu akan sulit membuat tahapannya. Misalnya kita punya tujuan yang besar banget gitu ya, tetapi kita tidak tahu langkahnya, itu membuat kita menjadi stres dalam menjalaninya. Maka kemudian tujuannya harus jelas. Setelah itu ada tahapan-tahapan yang dipakai untuk mencapai tujuan itu. Apa saja langkah yang bisa kita lakukan, plan A, plan B, plan C, begitu ya. Jadi tujuannya harus jelas. Ketika tujuannya sudah jelas, tahapannya bisa kita lakukan, kita bisa menelurkan lagi ke dalam schedule gitu ya, ke dalam jadwal-jadwal yang bisa kita lakukan. Misalnya ya seperti seorang ibu di rumah gitu ya, jadwal pagi memasak, kemudian siang mungkin bersih-bersih atau apa. Kalau kita punya tahapan-tahapan yang seperti itu sampai ke detil-detilnya begitu ya, maksudnya memang realistis bisa kita lakukan, maka itu akan membantu kita untuk konsisten dalam melakukan sesuatu yang kita harapkan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, beri jeda waktu. Sesekali orang itu kan butuh istirahat ya, walaupun kita berniat untuk konsisten, kita berniat untuk terus melakukannya, ada waktu-waktu di mana kita harus fleksibel. Misalnya, oh ternyata ada acara mendadak, oh ternyata ada kegiatan yang lebih penting dari itu yang sangat mendesak, maka kita harus memberi waktu jeda. Boleh, atau misalnya mengevaluasi dulu sebentar, kemarin yang sudah saya lakukan sampai di tahap ini, saya harus melakukan tahap yang lain, atau mengoreksi, mengevaluasi apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan dan sebagainya. Jadi penting untuk tetap memberi waktu jeda, walaupun kita berniat untuk konsisten, tapi tidak untuk berlama-lama ya, untuk mengumpulkan kembali energi, untuk kemudian mengevaluasi dan sebagainya. Nah, memberikan waktu jeda ini juga penting, karena konsisten bukan berarti kaku, begitu ya. Konsisten adalah berikhtiar melakukannya terus-menerus, meskipun pada kondisi tertentu terpaksa ada jeda, begitu ya. Kemudian selanjutnya mencari inspirasi. Nah, ini sangat penting untuk mencari inspirasi, karena kita akan mendapatkan energi baru, kita akan mendapatkan pengalaman baru, ilmu yang baru, begitu ya. Bagaimana cara mencari inspirasi ini? Teman-teman semuanya, saya khususnya begitu ya, kita bisa mencari lingkungan yang mendukung apa yang menjadi tujuan kita. Misalnya ada yang mau menjadi seorang pengusaha, maka carilah lingkungan yang mendukung untuk mensukseskan usaha itu gitu ya. Carilah mentor, carilah orang-orang yang menginspirasi, sehingga membuat semangat kita terus tumbuh begitu. Walaupun namanya manusia itu kan kadang naik turun ya. Dengan kita mencari inspirasi dari orang lain, maka kita bisa meminimalisir adanya kekuatan permintaan diri yang kemudian merasa lelah mungkin, atau merasa kesulitan. Nah, inilah kemudian perlunya kita mencari inspirasi. Selanjutnya, beri pengingat pada diri. Beri pengingat, mungkin ada jeda waktu yang kita targetkan, dan beri pengingat hal-hal apa saja yang mungkin tertinggal atau yang perlu dilaksanakan gitu ya, sehingga ini memudahkan, tidak kemudian tiba-tiba sudah terlewat, oh besok sudah ini, besok sudah itu, begitu ya, sehingga mau menimbulkan rasa tertekan mungkin, atau merasa terlalu lelah, atau ya yang lain gitu ya.
berilah pengingat, mungkin bisa dengan dicatat atau mungkin dengan di alarm dan sebagainya, sehingga ini memudahkan apa yang kita lakukan di lapangan untuk tujuan-tujuan kita. Kemudian yang selanjutnya, hadiahi diri sendiri. Ketika kita sudah berkomitmen melakukan sesuatu dan kita sudah konsisten melakukannya, hadiahi diri sendiri ya. Kalau kepada orang lain saja kita mengapresiasi, maka kepada diri sendiri harus lebih dulu gitu ya, karena itu hak kita gitu ya untuk mendapat apresiasi dalam diri kita sendiri. Nah, itu tadi ya teman-teman beberapa hal mengenai tahapan-tahapan konsisten yang bisa kita lakukan, mulai dengan tujuan kita, kemudian mengatur tekad kita, hilangkan energi-energi negatif yang kita miliki, dan tumbuhkan yang positif. Kemudian tentukan tahapannya, buatlah schedule-schedule-nya, beri waktu jeda seandainya memang diperlukan, cari inspirasi, kemudian beri pengingatnya, dan juga hadiahi diri sendiri ketika kita sudah bisa mendapatkan atau melakukan konsisten dalam berbagai hal yang kita laksanakan begitu ya teman-teman, yang menjadi tujuan kita. Demikian ya teman-teman, mudah-mudahan ini mengingatkan saya sendiri dan juga teman-teman sekalian untuk tidak lelah dalam berikhtiar, karena konsisten ini meskipun sedikit lama-lama menjadi bukit begitu ya teman-teman. Kadang orang berhenti di tengah jalan karena merasa putus asa, karena merasa terlalu lama bekerja, padahal bisa jadi keran-keran kesuksesan itu sebenarnya sudah naik gitu ya. Air-air kesuksesan itu dari bawah, misal kita memompa air itu sudah naik ke atas begitu. Tinggal sedikit lagi akan muncul, akan kita terima. Tetapi ketika teman-teman tidak konsisten, maka air yang tadinya harusnya sudah mau naik ke atas berhenti memompanya, maka dia akan turun lagi ke bawah, mulai dari bawah begitu ya. Diulangi lagi begitu lagi, berhenti lagi. Nah, itu akan membuat perjalanan menjadi lelah dan ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan dari depan itu sia-sia begitu. Nah, demikian teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat saya juga agar terus berikhtiar, agar terus konsisten dengan impian-impian dan harapan-harapan saya, sehingga bisa memberikan sesuatu, bisa memberikan hasil, bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Mudah-mudahan bermanfaat materi hari ini. Mohon doanya semoga kita semuanya sukses bersama dan bisa komitmen, konsisten di dalam melakukan kebaikan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.